Oke, ini buat teman-teman kalau pompa subunit, di saat kita stop pompa, manometernya ini turun. Contohnya udah kita isi 3000, kita anggap aja 3000. Tiba-tiba saat berhenti kita pompa, dia turun. Dan ini naik sendiri. Ciri-cirinya tuh ini seperti ini. As yang bisa digerakkan ini, pipa atau pipa yang bisa digerakkan ini naik. Kalau di pompa jenis ini guys, filter kan dia di tengah. Nah, ini yang naik. Kalau pompa yang lain, pompa Cina lainnya ada dia. Ini diam, yang ini diam, tapi ini naik. Jadi sama aja. Jadi itu penyebabnya di sini. Ini kita buka di katup terakhir, atau bahasa apanya valve namanya. Cuman bahasa Indonesianya katup. Karena kenapa dia disebut katup? Karena sifatnya menutup dan membuka. Cara kerjanya. Ini kita buka yang paling bawah. Cuman kalau yang pompa 2 stek itu pada pompa Cina, saya lupa merek. Untuk buka katupnya atau valve-nya dari bawah ada dia baut L tanam yang agak besar. Ininya harus dibuka dulu. Ini pompa 3 stek atau 3 langkah. Ini agak besar memang. Ini kita skip, saya buka dulu manonya karena nyangkut ke situ. Oke, kita lanjut lagi. Ini kita buka dulu manonya. Kalau buka mano itu kuncinya ada berbagai macam. Ini kunci 11. Cuman kalau bawaannya ini 14. Ini udah ganti, udah karena umurnya pompa ini udah 6 tahun lebih kayaknya. Pompa yang ini. Mano lamanya udah rusak. Oke, selanjutnya kita buka ini. Kalau ini memang pakai masih kuningan. Ini pompa GX yang filter tahun 2016 saya beli. Udah lama sekali. Ini sebenarnya posisinya bagus, cuman ini buat teman ada yang di Facebook mengalami kendala seperti yang saya sebutkan tadi ciri-cirinya. Oke, ini kita buka. Kalau yang untuk pompa Cina lainnya, yang nggak ada ujung seperti ini, yang pada umumnya sebagian ada memang langsung pakai obeng minus. Di sini ada apa belahannya untuk ngebuka. Nah, ini. Jadi masalahnya di daerah sini. Jadi jika ini masih bagus, ini dan oringnya, yang oring seal, yang hitam, tapi masih tetap seperti itu, ini harus dicek di dalam. Nah, dudukan valve-nya atau bibir valve. Nah, itu ada lubang di tengah-tengah, ada lubang kecil yang lanjutannya ke as piston tengah. Jadi walaupun ini bagus, kalau dudukannya atau bibir valve yang di dalam itu bermasalah atau luka atau cacat atau gara-gara korosi, karena bahan dural pada umumnya gampang korosi, apalagi ditaruh di tempat yang lembab. Jadi bisa jadi dia udah ada bintik-bintik, lubang-lubang halus. Jadi gimana pun ceritanya, walaupun ini bagus, dia tidak bisa mengunci rapat. Kalau dia udah nggak bisa mengunci rapat, otomatis angin yang berada di dalam ini tadi, ini saat kita anggap aja ini terpasang, ini kan di sini mano. Nah, di sini menampung angin sementara karena katup ini yang kunci. Jadi kalau katup yang ini bermasalah, otomatis angin yang di dalam ini berkurang, naik ke atas. Makanya mendorong ini ke atas, dia mendorong piston yang tengah sebenarnya. Ini naik ke atas. Ini pipa yang ini. Jika pompa Cina lainnya, kalau yang merek GX filter ini yang naik, yang as tengah, yang ini yang besar. Ini. Karena ini nggak mengunci secara nggak mengunci sempurna, nggak rapat. Nah. Ya, jadi fungsinya ini untuk mengunci. Contohnya udah dipompa dari atas, dipompa ke sini, katup ini berfungsi untuk mengunci, biar nggak balik kembali anginnya. Nah, jadi begitu terus menerus saat dipompa. Jadi kalau udah ini bermasalah, jadi masalahnya itu bukan cuma di masalah ini, walaupun ini perlu diperhatikan. Ini kalau udah termakan bisa jadi kendala, ini yang kuningan.
Ini yang kuningan kalau udah terkena kan dia gini, kita anggap aja ini lubang, dia berbentuk V di dalam, berbentuk V karena ini ikutin ini V yang ini kan berbentuk V, berbentuk tirus ujungnya. Jadi gini tuh. Jadi ini kalau masih baru posisi ini kuning, yang kuningan kalau masih baru ini kan bentuknya ada ujungnya tajam, jadi dia tetap span pada posisinya saat contohnya ini kan kalau dipompa dari atas dia ngebuka dan saat ditarik ketutup. Nah, ngetutup. Jadi kalau ini udah bermasalah, contohnya ini udah seperti ini, kan ini masih bisa lah, masih aman. Atau terlalu sampai ke sini, nah, otomatis kan dia jalur untuk ngespankannya atau jalur untuk nyenterkan kedudukan yang di dalam itu nggak bisa pas terus, kadang pas kadang nggak, dia bergeser. Karena posisi di sini pun ini ada spasinya ke samping, jadi bisa bergeser. Kalau bergeser dia nggak pas di tengah, ya otomatis nggak nutup, nggak rapat sempurna, maulah dia jadi agak mereng. Jadi angin itu tetap loss yang udah tersimpan di sini. Jadi itu bisa dibilang mau seperti itu masih bisa digunakan untuk pompa, tapi itu harus kita pompa terus. Jadi kita ulangi lagi fungsi dari yang runcing yang ujungnya ini. Itu sebagai jalur, dia bertetap saat dia naik turun, membuka dan menutup, dia tetap di posisinya, nggak bergeser-geser, dia masuk ke sini tetap, nggak melenceng. Kalau ini udah terlalu temakan, terlalu tumpul, dia memang kadang nggak sempurna nutupnya, nggak pas. Kadang dan terakhir yang satu lagi dia jadi ngeganjal karena kan tutup ini lubangnya kan itu kecil berbentuk V. Ini kan kalau udah gepeng melebar otomatis saat ngunci dia keganjal, silnya nggak menyentuh bibir bagian yang di dalam. Yang ngunci itu ini sil O-ring yang hitam, jadi dia kalau nggak menyentuh ya sama aja. Kalau logam sama logam ya nggak bisa ngunci. Ya mau, tapi harus udah memang berisi tekanan sangat tinggi. Maka jika logam mau mengunci dia kalau dibuat katup contohnya, ya, contohnya seperti ini kan nggak menyentuh ya, kalau ada tekanan angin di dalam ya tetap bisa menerobos. Nah, jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Ini kita pasang lagi, jangan lupa untuk ini dan kalau untuk mengganti-ganti O-ring itu perlu saya ingatkan kembali, harus benar-benar bersih dari seperti gram-gram besi dan lain-lain yang bisa menggores, biar lebih awet. Kita pasang kembali. Ya udah terpasang. Ini hanya ilustrasi karena ada keluhan dari teman-teman, karena pompa ini posisi masih aman, belum ada masalah. Jadi di dalam pompa itu ada dua katup utama, ini satu, katup terakhir ini, baru di dalam di piston itu katup juga, ada berfungsi sebagai katup di piston. Dan sebenarnya masih ada katup, tapi itulah katup utama yang paling fatal jika bermasalah. Kalau katup-katup yang lain, sil-sil yang dua yang bisa digeser, asal O-ring bisa digeser-geser, itu katup juga fungsinya, nggak rapat. Kalau yang rapat dia memang khusus kunci angin kalau di dalam pompa. Tapi kalau yang saya sebut tadi, yang katup O-ring tersebut walaupun bermasalah dan jarang sekali bermasalah, dan jika bermasalah pun nggak terlalu paling memang makin berat sedikit, itu hanya sebagai pembantu. Kita pasang kembali dan diperhatikan O-ring yang di sini, ini yang di dalam, untuk menyekat angin, menahan angin, nanti duduknya ke sini.